Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anakmu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus, gelisahkanlah hati kami yang tenang, tenangkanlah hati kami yang gelisah. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penembus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Mazmur nomor 24 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri untuk menyimak pembacaan kitab suci. Mazmur 24, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia, Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya bersyukur bisa bersempatan beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dalam rangka pertukaran pelayan firman Sinode Gereja Kristus. Pertukarannya dekat ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya baru sadar ketika melihat muka saya di TV itu, saya lupa pakai stola rupanya. Stola saya ada di konsistori. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, stolanya ada di konsistori. Saya baru ngeh waktu lihat wajah saya di TV itu, ternyata stolanya lupa saya pakai Bapak Ibu Saudara. Semoga tidak mengganggu kita semua di dalam beribadah ya Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang pernah masuk ke dalam istana kepresidenan Bogor Bapak Ibu? Pernah ya, ada beberapa yang pernah ya. Nah mungkin yang pernah tahu ya Bapak Ibu Saudara bahwa kita nggak bisa sembarangan masuk ke Istana Bogor bukan? Dan biasanya memang Istana Bogor itu yang dibuka untuk publiknya itu pada hari ulang tahun Bogor. Biasanya itu di bulan Juni. Dan ketika kita mau masuk ke Istana Bogor, maka ada sejumlah protokol yang harus kita lalui begitu ya. Saya punya pengalaman menarik bertahun-tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, yang pasti sudah cukup lama, bersama rohaniwan Gereja Kristus Bogor dan keluarga. Ceritanya kita mau ke Istana Bogor begitu. Jadi kita daftar dulu gitu kan, dapat slotnya jam berapa, dikasih slotnya, kita harus kumpul dulu di balai kota, lalu dikasih jamnya. Pokoknya ada aturan segala macam lah begitu ya. Udah tuh, sudah siap, mau masuk. Ketika mau masuk semua, saya ditolak masuk Bapak Ibu Saudara. Kenapa ditolak masuk? Karena saya pakai celana jeans. Jeansnya warna hitam, Bapak Ibu Saudara. Saya pun nggak tahu bahwa nggak boleh pakai celana jeans ke dalam.
tapi betul-betul tidak boleh masuk. Saya mencoba merayu lah ya, yang bertugas pas pampres di sana. Saya bilang, aduh Pak, saya kan harus pulang dulu dan seterusnya, tapi tetap tidak boleh masuk, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari itu saya harus pulang dulu. Saya pulang karena parkir juga susah begitu ya. Saya pulang naik angkot, saudara-saudara, tuker celana, balik lagi, baru dikasih masuk, saudara-saudara. Sedemikianlah kita mau masuk ke Istana Presiden, ada aturan. Bisa nggak saya protes, saudara-saudara? Saya warga Kota Bogor loh, saya warga Indonesia loh, saya mau masuk ke Istana Presiden, saya masa dilarang-larang sih? Hanya karena pakai celananya, celana jeans dan warna hitam pula, bukan biru begitu ya. Nggak bisa, saudara-saudara. Karena itu Istana Presiden, presiden yang punya, dan dia yang menentukan, menetapkan aturan, protokolnya, gimana seseorang bisa mendatangi dia. Jadi kita harus nurut. Nggak mudah, saudara, untuk menemui seorang yang penting, begitu ya, VVIP, nggak mudah sekali. Nggak sembarang orang bisa melakukannya, ada sejumlah protokol yang mesti kita ikuti. Lebih sulit mana, saudara-saudara? Menemui ketua RT atau menemui camat? Camat dong pasti. Lebih susah mana menemui camat atau wali kota? Wali kota. Lebih susah mana menemui wali kota atau gubernur? Gubernur pasti. Lebih sulit mana menjumpai gubernur atau presiden? Lebih sulit mana menjumpai presiden atau menjumpai Tuhan? Nah, saudara-saudara, kalau posisinya makin tinggi begitu ya, logikanya kita berpikir akan makin susah ketemu orangnya nih. Ini orang very 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 important person gitu kan. Dan logikanya, saudara-saudara, kita memang berjumpa Tuhan itu akan susah sekali. Dan itu yang kita lihat sebetulnya di dalam perjanjian lama. Kalau orang mau datang ke Tuhan, itu ada serentetan protokol yang harus dilalui, saudara-saudara. Saya tertegun ketika 2 tahun lalu mengajar katekisasi kepada seorang yang backgroundnya bukan Kristen, dari seberang. Lalu kami bahas tentang saat teduh. Ini selama saya, berarti kalau 2 tahun lalu 10 tahun ya di GK Bogor, baru pernah ada pertanyaan ini muncul ketika saya mengajarkan tentang saat teduh. Pertanyaan ini, kok kalau mau saat teduh perlu mandi dulu atau enggak? Itu belum pernah muncul, saudara-saudara, selama saya ngajar katekisasi. Dan memang itu pertama kali saya mengajar orang yang backgroundnya dari seberang. Saudara paham? Bahwa ada ritual-ritual tertentu di mana dia harus bersih dulu, harus layak dulu gitu ya. Ini nggak sembarangan nih, maka dia bertanya, kalau saat teduh nih pagi-pagi gitu ya, maka mau saat teduh kita perlu mandi dulu atau enggak? Saudara-saudara, sayangnya sebagai orang Kristen, atas nama anugerah, kita ini seringkali jadi cincai begitu loh. Kita yang cincain, kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan itu Allah yang Maha Kudus, yang sebetulnya sangat tidak mudah, bahkan tidak mungkin dijumpai oleh seorang pendosa kayak kita, saudara-saudara. Mazmur 24 kembali mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan penting. Sesungguhnya siapa sih yang boleh datang kepada Tuhan? Dan ini yang saya mau kita refleksikan pagi hari ini, saudara-saudara. Saudara, kalau kita lihat Mazmur 24 ini, strukturnya bisa dibagi 3. Ayat 1 sampai 2 itu berbicara tentang Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Ayat 3 sampai 6 ini menanyakan pertanyaan penting, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ini mengacu kepada Yerusalem, saudara-saudara, Bait Allah. Siapa sih yang boleh datang kepada Tuhan? Itu pertanyaan penting di Mazmur ini. Lalu ayat 7 sampai 10 bagian yang ketiga, ini bicara tentang kehadiran atau kedatangan Tuhan, Raja Kemuliaan. Nah, saudara-saudara, banyak sarjana meyakini Mazmur ini tuh digunakan sebagai nyanyian untuk prosesi masuk ke dalam Bait Allah. Ada pertanyaan, ada pernyataan, kalau saudara baca ya, itu ada tanggapan tuh, kayak di gereja kita lagi ibadah begitu kan ya. Lalu ada pertanyaan, siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ada jawabannya. Itu dari pihak yang berbeda, saudara-saudara, itu bertanggapan. Dan Mazmur ini juga seringkali dikaitkan dengan peristiwa dipindahkannya tabut Allah ke dalam Bait Allah di Yerusalem oleh Raja Daud. Kita nggak akan baca, tapi kalau saudara tertarik untuk baca backgroundnya di 2 Samuel 6, 13 sampai 19,
Atau 1 Tawarik 15 ayat 25 sampai 16 sampai pasal 16 dan 3. Saudara, meskipun demikian, konteks historis Mazmur ini tuh tidak bisa dipastikan 100%. Apa sebenarnya begitu ya? Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat dari strukturnya, yang ada di tengah-tengah itu adalah pertanyaan siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Itu ada di tengah-tengah Mazmur itu, saudara-saudara. Dan jawabannya menarik di Mazmur ini. Jawabannya perhatikan, saudara-saudara. Ayat yang keberapa itu? Ayat yang keempat, saudara-saudara. Jawabannya adalah, yang boleh datang kepada Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya, lalu tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu. Ini maksudnya apa sih? Ini berhala, saudara-saudara. Apa yang semu itu, apa yang tidak nyata, ini bicara pemberhalaan. Dan tidak bersumpah palsu. Jadi orang yang boleh datang kepada Tuhan, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak melanggar hukum kedua, menyembah berhala, tidak melanggar hukum ke-9, bersumpah palsu. Kenapa ini menarik? Karena di sini sama sekali tidak menyebutkan ritual-ritual yang biasanya mereka lakukan. Mereka biasanya kasih persembahan kurban dan lain sebagainya. Tapi ini nggak di-mention di sini. Yang boleh datang siapa? Mereka dong yang mempersembahkan korban, mempersiapkan korban itu. Tapi nggak sama sekali, saudara-saudara. Yang dibicarakan di sini adalah sebuah integritas moral. Nggak bicara tentang hal yang berkaitan dengan ritual. Tapi orang yang dibilangnya bersih tangan. Ini eksternal ya. Kalau tangan bersih bisa dilihat oleh orang lain. Kalau kotor, hitam, olian bisa dilihat juga, saudara-saudara. Lalu bicara tentang yang internal, murni hati, nggak bisa dilihat sama siapa-siapa, saudara-saudara. Jadi yang eksternal, tangan bersih, hatinya murni. Yang internal, yang tidak menyerahkan diri kepada yang semu, bicara tentang pemberhalaan, relasi sama Tuhan. Yang tidak bersumpah palsu, bicara dengan relasi dengan sesama. Saudara, dengan demikian, Mazmur ini mengaitkan ibadah di bait Allah dengan ibadah dalam keseharian. Seluruh hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Ibadah itu bukan hanya di waktu-waktu tertentu, bukan hanya ketika melakukan ritual-ritual tertentu. Dan poin ini diperkuat oleh ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 dibuka dengan apa sih, saudara-saudara? Ayat 1 itu mau bicara tentang bahwa Allah itu pemilik dan penguasa seluruh ciptaan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Tuhan yang mempunyai dunia serta semua penghuninya. Ini memang ada yang kalau di Mazmur disebutnya paralelisme ya, saudara-saudara ya. Ini kalimat-kalimat yang sama, tetapi ada yang menarik menurut saya, ada pembedaan yang menarik. Bumi serta segala isinya, dunia serta semua penghuninya. Saya melihatnya begini, saudara-saudara. Bumi serta segala isinya, ini bicara tentang Allah pemilik seluruh benda mati yang ada di bumi dan segala isinya. Apa itu benda mati, saudara-saudara? Hasil bumi, gas, tambang, mineral, semua yang ada di bumi ini beserta segala isinya. Siapa yang punya? Tuhan. Dunia serta semua penghuni. Kalau penghuni itu hidup, saudara-saudara. Jadi bukan hanya yang mati, tetapi Allah juga pemilik seluruh makhluk hidup. Bukan cuma manusia, tapi binatang, tumbuh-tumbuhan, virus, bakteri, semua yang hidup itu milik Tuhan. Kenapa milik Tuhan, saudara-saudara? Karena Allah pencipta segala yang ada. Ayat 2 menggambarkan ini, saudara-saudara. Ini menarik ya, kalau ayat 2 menggambarkan bumi ini seperti dibangun di atas air gitu. Tetapi buat kita sekarang aneh, saudara-saudara. Tapi itu adalah kosmologi yang mereka pahami pada saat itu. Kalau saudara baca misalnya Kejadian pasal 1 ayat 9 dan 10 gitu ya. Allah berfirman, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadi ini yang mereka pahami tentang alam semesta, saudara-saudara, pada waktu itu. Ini kosmologi yang mereka pahami. Juga di 2 Petrus 2 ayat 5 ada bayang-bayang ini, saudara-saudara. Mereka sengaja tidak mau tahu, ini 2 Petrus 2 ayat 5, bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi ini kosmologi yang mereka pahami, saudara-saudara, pada zaman itu. Dan pemazmur tidak menyuguhkan kosmologi yang baru, tetapi di tengah-tengah pemahaman pada waktu itu, dia menegaskan bahwa hanya Yahweh yang berkuasa atas segalanya, termasuk lautan dan sungai. Lautan dan sungai ini, saudara-saudara, buat orang Babel dan Kanaan pada waktu itu dikuasai oleh dewa-dewa monster, sumber kekacauan. Jadi laut,
sungai, air-air itu sumber kekacauan, saudara-saudara. Dan itu sebenarnya masih sampai ke perjanjian baru. Makanya kalau kita lihat di kitab Wahyu, dibilang nanti pengharapan langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi lautan ya. Saya waktu baca itu sedih banget, nggak ada pantai gitu ya. Nggak ada lautan begitu. Tetapi rupanya itu simbolik ya, saudara-saudara ya. Karena lautan itu dilihat sebagai sumber segala hal, kekacauan, kejahatan begitu. Nah, pemazmur mau menegaskan, saudara-saudara, yang berkuasa di laut, di sungai, kamu pikir dewa-dewa lain? Tidak, buat kami tidak. Allah penguasa semuanya. Di darat, di laut, semuanya Allah yang menguasai. Allah berkuasa penuh karena Ia adalah Sang Pencipta. Dan ini menegaskan, saudara-saudara, ketika mereka datang menghampiri bait Allah, Allah yang mereka hampiri di bait Allah itu bukan hanya Allah atas bait Allah. Bukan. Seluruh ciptaan sesungguhnya adalah bait Allah. Tempat kediaman Allah. Seluruh ciptaan, saudara-saudara. Karena itu refleksi buat kita semua. Pertama-tama, saudara-saudara, apakah hidup kita di luar gedung gereja ini sudah selaras dengan hidup kita di dalam gedung gereja ini? Allah itu hadir bukan hanya di gedung gereja, Allah hadir di setiap sudut alam semesta. Dan Allah tidak hanya perlu dipuja-puji, disembah di gedung gereja, Allah mesti disembah di seluruh galaksi dan alam semesta ciptaannya. Allah tidak hanya hadir di gedung gereja, Allah hadir di rumah, Allah hadir di tempat kuliah, tempat sekolah, tempat bekerja, tempat berdagang kita, perusahaan kita. Allah hadir di sana, saudara-saudara. Hadir. Sadarkah kita bahwa rumah kita itu adalah sesungguhnya tempat kudus? Bahwa kampus kita, sekolah kita itu adalah tempat yang kudus. Bahwa tempat kita bekerja, kantor, pabrik, perusahaan itu adalah tempat yang kudus. Karena itu, saudara-saudara, hal praktis yang bisa kita lakukan untuk semakin menghayati bahwa Allah hadir, Allah yang kita cari di dalam gedung gereja ini bukan hanya hadir di gedung gereja, saudara-saudara. Ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan untuk menghayati pemahaman itu, saudara-saudara. Misalnya, bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang kudus ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, saudara-saudara. Sebelum ke gereja, sebelum mulai ibadah nih, biasanya kita ngapain di awal ibadah tadi kalau dalam liturgi? Saat teduh semua ya. Saat teduh ngapain? Berdoa. Saya mempersiapkan diri untuk menyerahkan diri saya hari ini, mendengarkan firman Tuhan, memberikan yang terbaik dari kita hari ini. Mau nyanyi dengan baik, mendengarkan firman, taat, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan di saat teduh di awal, saudara-saudara. Pertanyaannya, saudara-saudara, kita lakukan itu enggak ketika kita mau bekerja setiap harinya? Ketika kita on the way, lagi commute dari rumah, dalam perjalanan ke kantor, kita bisa bangun kebiasaan untuk berdoa. Apapun itu, menyerahkan hari itu, pekerjaan kita kepada Tuhan, meeting-meeting yang akan kita lalui hari itu, kelas-kelas yang akan kita hadapi hari itu ketika kita masih kuliah mungkin. Ketika sebelum mulai kerja, sebelum meeting, berdoa nggak kita, saudara-saudara? Bangun kebiasaan itu, saudara-saudara, supaya kita semakin menghayati Allah itu hadir bukan cuma di gereja nih, Allah yang saya cari nih, tetapi hadir tempat kerja kita. Kalau kita mau pelayanan biasanya berdoa dulu gitu kan. Tuhan mohon pimpin, mampukan kami, lengkapi kami dengan segala karunia rohani. Kenapa kita tidak lakukan hal yang sama ketika kita mau bekerja, saudara-saudara? Tuhan, hari ini saya mau bekerja, apapun itu pekerjaan kita. Saya sangat terberkati oleh seorang anggota jemaat, tukang gado-gado selama puluhan tahun. Lalu dia pernah sharing begini, tante itu katanya tiap pagi mau nyiapin sayur, saya berdoa katanya, Roh Kudus tolong saya untuk bekerja dengan baik hari ini. Motong sayur, dia bilang, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus saya potong sayur, kata dia. Luar biasa tante ini penghayatannya ya. Udah gitu dia bilang, saya berdoa supaya hari ini kalau saya jualan gado-gado di tempat saya, ada orang-orang yang berkeluh kesah, saya bisa hibur, katanya. Wah, jempol, saya bilang. Penghayatan imannya sangat holistis, saudara-saudara. Bahwa ibadah itu bukan hanya di sini, tapi di keseharian kita. Dan Tuhan nggak hanya hadir di sini, tapi dalam keseharian kita, saudara-saudara. Kita bisa bangun habit itu setiap hari. Pada saat makan siang misalnya, kita biasakan sebelum menganjak ke kantin kemana, kita berdoa. Bisa mensyukuri apa yang sudah lalu dari pagi sampai siang. Mohon ampun mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang salah. Keputusan-keputusan yang mungkin tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ambil itu sebagai waktu doa. Saudara, kalau saudara kita di seberang, itu punya waktu doa 5 waktu sehari ya.
Kita perlu tahu, saudara, sebenarnya orang Kristen punya itu lebih tua dibanding mereka. Orang Kristen itu punya waktu doa sehari 7 kali. Ini yang kita sudah kehilangan kekayaan ini. Kita ini punya waktu itu. Dan sebetulnya kita bisa bikin ritme itu dalam setiap hari dalam hidup kita. Misalnya jam makan kita siapkan itu untuk doa dulu sebelum makan. Pagi masuk kantor duduk, doa dulu. Baca firman dulu. Nggak usah muluk-muluk sebetulnya saudara-saudara. Saya coba lakukan ini juga kepada anak saya ketika tiap pagi kita ngantar sekolah gitu ya. Saya antar sekolah, selalu kami itu sebelum dia turun, kan sekarang sudah ada app Alkitab ya saudara-saudara ya. Saya pakai yang Bible itu, tiap hari itu ada verse of the day, ayat hari ini. Jadi sesederhana, sebelum turun, baca ayat itu dulu. Saya minta dia baca ayat itu, baru saya doakan dia, baru dia turun. Nah yang menarik saudara-saudara, satu kali kami kesiangan ya. Kesiangan loh, buru-buru gitu ya. Saya udah gak kepikiran baca ayat tuh. Dia yang nagih. Dedi, kok belum baca ayat katanya. Itu artinya kebiasaan itu, segitu melekatnya ya sama dia saudara-saudara, sehingga dia harus lakukan itu saudara-saudara. Ini mirip kayak kita sikat gigi ya. Pernah saudara-saudara ketiduran malam-malam, terus tengah malam gitu ya, saya suka lakukan kadang-kadang. Ketiduran, kecapean, malam-malam bangun cuma buat gosok gigi loh. Bangun gitu ya, tidur lagi saudara-saudara. Kita perlu bangun habit-habit itu, supaya kita semakin menghayati bahwa Allah bukan hanya hadir di gedung gereja, tetapi dalam setiap sudut hidup kita. Dan kita perlu beribadah kepada Dia, bukan hanya di sini mencari Dia, datang kepada Dia, tetapi dalam seluruh sudut kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, refleksi buat kita. Gimana sikap kita ketika datang beribadah kepada Tuhan di gedung gereja seperti saat ini? Saudara sadarkah bahwa ini adalah rumah Tuhan, bukan rumah kita? Bahwa Tuhan yang mengundang kita untuk hadir, bukan kita mengundang Tuhan untuk hadir. Karena itu kadang-kadang kita kalau di gereja bisa jadi doanya salah ya saudara-saudara ya. Kalau kita berdoa, Tuhan hadirlah di sini. Tuhan bilang, rumah gua lu yang undang hadir katanya. Bukan rumah gua, kok lu yang undang gua hadir kata Tuhan begitu ya saudara-saudara. Tuhan hadirlah di sini. Oh Tuhan, ini rumah Tuhan. Kamu yang saya undang datang ke sini. Gitu loh. Ini rumahku, ada aturannya kira-kira begitu ya. Untuk beribadah kepadaku. Karena itu apakah kita datang dengan sikap hormat saudara-saudara? Ketika datang kepada Tuhan. Atau kita datang dengan petantang-petenteng gitu ya. Kita melupakan yang boleh datang tuh yang apa sih? Yang tangannya bersih. Bukan secara harafiah saudara-saudara. Tetapi yang tangannya tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain. Adakah di antara kita yang seumur hidupnya belum pernah melakukan kejahatan kepada orang lain? Sering kata Penatua Luki. Saya juga berkali-kali jahat sama orang saudara-saudara. Yang boleh datang yang hatinya murni katanya, nggak punya motif yang tidak baik. Ada di sini yang pernah hatinya itu nggak pernah punya motif buruk sama orang. Kalau kita jujur, kita semua pernah ya saudara-saudara ya. Kita pernah. Adakah di sini yang tidak menyerahkan dirinya pada yang semu? Apa itu? Maksudnya kita tidak mengejar yang lain selain Tuhan. Wah, rasanya kita semua pernah lakukan itu. Ada yang mengejar kenyamanan, mengejar keamanan, mengejar financial freedom lah, mengejar apa segala macam kita kejar. Tuhan yang jadi nomor sekian. Ini yang jadi utama. Ini yang semu saudara-saudara, dan ini kita kejar. Adakah di sini yang tidak pernah berbohong? Katanya yang boleh datang yang nggak berbohong saudara-saudara. Kita pernah berbohong. Bahkan kadang-kadang dari hal yang sederhana loh. Kita lagi nggak baik-baik aja, mungkin lagi depresi. Terus orang nanya, gimana? Apa kabar? Wah, baik pak. Bohong nggak tuh saudara-saudara? Kadang-kadang bahkan nggak mikir, bisa refleks saudara-saudara. Jadi pertanyaannya kalau kita tanyakan ini saudara-saudara, siapa dong yang boleh datang? Jawabannya, nggak ada yang boleh datang saudara-saudara. Kalau kita lihat seperti itu, nggak ada. Karena itu kita perlu menyadari ketidaklayakan kita setiap hari datang kepada Tuhan. Buat kita, puji Tuhan saudara-saudara, kehadiran dan karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ini yang memungkinkan kita untuk datang kepada Tuhan. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya kita beriman kepada Yesus, yang adalah manusia dan ilahi,
Dan dia yang menghantarkan kita kepada Bapa Sorgawi. Dialah imam besar kita, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita nggak harus potong embe dulu, potong apa dulu untuk datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Tapi iman kita kepada Yesus. Tapi dengan begitu, saudara-saudara, jangan kita akhirnya jadi cincai-cincai. Kita perlu ingat kesakralan Tuhan, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Dan terus menghayati ketidaklayakan kita. Kita datang bukan karena merasa layak, tapi karena kita dilayakan oleh Sang Anak Domba Allah. Saudara, bagian terakhir Mazmur 24, ini bicara tentang Tuhan yang mendatangi umatnya. Jadi kalau bagian kedua tadi, bicara tentang umat yang datang kepada Tuhan, siapa yang boleh datang kepada Tuhan gitu ya. Nah bagian ketiga, ini bagian terakhir ayat 7-9, ini bicara Tuhan yang datang ke umatnya. Nah yang saya perhatikan yang menarik saudara-saudara, Tuhan datang ini disambut oleh pintu gerbang. Tentu ini bahasa puitis ya. Ini bahasa puitis. Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya personifikasi begitu. Pintu gerbang bisa ngangkat kepala dan seterusnya gitu ya. Tapi bahasa puitis ini membuat saya berefleksi, saudara-saudara. Kenapa ya pemazmur nggak bilangnya disambutnya oleh manusia aja gitu? Kenapa pintu gerbang gitu loh? Sehingga saya merenung, saudara-saudara, jangan-jangan ya benda-benda mati ini lebih siap untuk menyambut rajanya dibanding kita, saudara-saudara. Jangan-jangan. Kita bisa membaca ayat-ayat ini secara eskatologis. Bahwa Kristus itu akan datang kembali di akhir zaman sebagai Raja mulia itu, saudara-saudara. Nah, tatkala hari itu tiba, tidakkah kita rindu menyambutnya dengan sukacita bersama seluruh alam ciptaannya ini, alam semesta beserta segala isinya? Beserta pintu gerbang itu yang mengangkat kepalanya dengan sukacita menyambut Sang Raja mulia, saudara-saudara. Dan sudah sepatutnya kita menyambutnya bukan dengan berbagai ritual keagamaan kita, saudara-saudara. Sudah sepatutnya kita menyambut Sang Raja mulia yang akan datang itu dengan tangan kita yang bersih dari segala kejahatan, dengan hati kita yang murni, yang hanya melekat kepada Tuhan, dengan hidup kita yang diabdikan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang semu, bukan diabdikan kepada keamanan, bukan diabdikan kepada kenyamanan, bukan diabdikan kepada kesehatan. Saudara, kadang-kadang kita perlu hati-hati ya. Kita semua pengen sehat ya, saudara-saudara ya. Siapa sih nggak pengen sehat? Tapi jangan sampai, saudara-saudara, hati-hati. Kesehatan bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Akhirnya kita lebih mengkhawatirkan kehilangan kesehatan kita daripada kehilangan Tuhan. Kalau itu sampai terjadi, saudara-saudara, maka kesehatan itu adalah sesuatu yang semu yang kita kejar, yang sudah jadi berhala dalam hidup kita. Sambut Raja mulia itu dengan hidup dalam kebenaran, bukan dalam dusta. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara-saudara, mari kita berjuang dan berproses untuk menggenapinya. Sehingga ketika Raja yang mulia itu datang, betul-betul kita bisa menyambut dia dengan baik, dan dia berkata kepada setiap kita, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan menolong kita semua. Amin.